Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Firyantoro, SMA, dosen program studi Manajemen Mutu Halal, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi. Bidang keahlian saya adalah ekonomi halal. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu ekonomi dan industri halal, sebagai bagian dari pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA atau Delivery Interaction and Assessment, yaitu penyampaian materi yang sistematis, interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa, serta penilaian yang berorientasi pada pencapaian-capaian pembelajaran. Mata kuliah Ekonomi dan Industri Halal merupakan mata kuliah wajib pada program studi Manajemen Mutu Halal Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip ekonomi halal dan dinamika industri halal di tingkat lokal, nasional, dan global. Mahasiswa dibekali konsep dasar mengenai ekonomi industri, halal dalam industri, regulasi terkait industri halal, dan sektor pada industri halal. Selain itu, mata kuliah ini mengkaji peran industri halal dalam mendukung perekonomian suatu negara. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 2 CPL, yaitu CPL 5, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar dan teori manajemen, industri halal, dan sains halal, dan CPL 6 yaitu mampu menganalisis fenomena dalam perkembangan perekonomian, industri halal, dan sains halal dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip dasar manajemen dan mutu halal. Untuk mencapai CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 2 CPMK, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep, prinsip, regulasi, dan komponen utama ekosistem industri halal berdasarkan perspektif ekonomi Islam dan sains dalam industri. Yang kedua, mampu menganalisis perkembangan berbagai sektor industri halal serta merumuskan solusi terhadap tantangan dan peluang pengembangan ekosistem industri halal di tingkat nasional maupun global. CPMK tersebut dijabarkan menjadi 4 sub CPMK, yaitu yang pertama, mampu memahami konsep dasar ekonomi industri, perekonomian halal, dan struktur pasar. Yang kedua, mampu memahami prinsip halal, penjaminan, dan regulasi produk halal. Yang ketiga, mampu menguraikan ekosistem halal dari kebutuhan SDM, ekosistem halal, hingga sektor-sektor pada industri halal. Dan yang keempat, mampu menguraikan penjaminan halal di berbagai negara. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar ekonomi halal, prinsip halal dalam Thayyib sebagai landasan aktivitas ekonomi, regulasi dan penjaminan produk halal, sumber daya manusia dalam pengembangan industri halal, rantai pasok halal dan penjaminan mutu produk, industri makanan dan minuman halal, industri farmasi dan kosmetika halal, industri keuangan syariah sebagai pendukung ekosistem halal, pariwisata ramah muslim, industri fashion muslim, industri media dan rekreasi halal, tata kelola halal dalam perspektif global, dan teknologi dan inovasi dalam industri halal. Sebelum perkuliahan dimulai, saya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPS, rencana kegiatan pembelajaran, slide presentasi, lembar kerja mahasiswa, studi kasus, jurnal ilmiah, serta referensi buku yang relevan dengan topik pembelajaran. Seluruh materi juga saya unggah ke Google Classroom agar diakses mahasiswa sebelum maupun setelah perkuliahan. Perkuliahan dilaksanakan secara luring selama 16 kali pertemuan dengan ujian tengah semester atau UTS pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester atau UAS pada pertemuan ke-16. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan menitik beratkan pada case method. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga menganalisis berbagai kasus nyata yang terjadi pada berbagai sektor industri halal, seperti dampak ekonomi dari adanya kontaminasi silang, sektor makanan halal, pengembangan ekosistem pariwisata halal, hingga penerapan alur sertifikasi halal pada negara lain. Untuk mendukung analisis tersebut, saya mengkombinasikan berbagai
strategi pembelajaran seperti diskusi kelompok, problem solving, simulasi atau role play, presentasi, dan proyek studi lapangan. Dengan pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, mengambil keputusan berdasarkan regulasi dan dampak ekonomi, dan mengaitkan konsep halal pada dunia industri secara real. Penilaian pada mata kuliah ekonomi dan industri halal dilakukan secara berkelanjutan dan mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa. Komponen penilaian terdiri atas dua aspek utama, yaitu aktivitas partisipatif sebesar 55% dan aspek kognitif sebesar 45%. Pada aktivitas partisipatif, penilaian meliputi partisipasi kelas 25% yang mencakup keaktifan mahasiswa dalam small group discussion, kemampuan mengungkapkan argumentasi, keterlibatan dalam diskusi kelas, serta partisipasi dalam analisis studi kasus sebagai implementasi case method. Kemudian hasil proyek 30% berupa pengembangan media edukasi atau luaran berbasis proyek yang mendukung literasi industri halal seperti poster, infografis, video edukasi, podcast, atau bisnis kanvas industri halal. Proyek dapat dikerjakan secara individu maupun kelompok sebagai implementasi project based learning. Sementara itu, aspek kognitif memiliki bobot 45% yang terdiri atas tugas individu 15% berupa analisis kebijakan industri halal, penyelesaian studi kasus perkembangan industri halal nasional dan global, dan penyusunan esai atau laporan analisis mengenai ekosistem halal. Kemudian ujian tengah semester 15% yang bertujuan mengukur pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar ekonomi Islam, perkembangan industri halal, regulasi dan kebijakan halal, serta peran berbagai sektor dalam penguatan ekonomi halal. Kemudian ujian akhir semester 15% yang berfokus pada kemampuan mahasiswa dalam menganalisis studi kasus secara komprehensif, mengevaluasi tantangan dan peluang industri halal. Melalui sistem penilaian tersebut, saya tidak hanya mengevaluasi penguasaan konsep mahasiswa, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, kolaborasi, komunikasi, serta kemampuan mengaplikasikan konsep ekonomi dan industri halal dalam penyelesaian permasalahan nyata di lapangan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah ekonomi dan industri halal sebagai implementasi pendekatan delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Cuplikan ini merupakan pembelajaran pada pertemuan ketiga dengan materi sumber daya manusia dalam pengembangan industri halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya untuk kelancaran perkuliahan kita hari ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, mungkin saya absen dulu ya di sini. Nanti untuk tanda tangan manual menyusul ya. Pri hadir? Oke, sudah semuanya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita pada mata kuliah ekonomi dan industri halal pada pertemuan ketiga ini mengenai sumber daya manusia dalam pengembangan industri halal. Ya, sebelum ke materi ini saya ingin tanya dulu nih untuk materi yang sebelumnya, apakah masih ingat terkait dengan regulasi dan penjaminan produk halal? Masih ya? Nah, oke, masih. Nah, itu disimpan dulu dalam memori teman-teman karena itu penting untuk melangkah ke bab-bab selanjutnya dalam pertemuan atau mata kuliah ekonomi dan industri halal. Nah, sekarang kita akan melaju ke bab berikutnya, yaitu sumber daya manusia dalam pengembangan industri halal. Nah, hari ini kita akan mempelajari 5 posisi sumber daya manusia yang akan mendukung dalam industri halal. Yang pertama adalah auditor halal, yang kedua adalah penyelia halal, yang ketiga pendamping proses produk halal atau P3H, juru sembelih halal, dan terakhir pengawas jaminan produk halal. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah
pernah mungkin ya melaksanakan pelatihan P3H dan sudah mendapat sertifikatnya? Siapa yang sudah pernah? Acukan tangan. Oke, ya hampir semuanya pernah ya. Devri tercatat di LP3H mana, Devri? Oh ya, bagus. Saya lihat Devri juga aktif ya dalam mendampingi UMKM. Itu sangat bagus dalam mata kuliah ini. Jadi selain ilmu pengetahuan, praktek juga bisa didapatkan, gitu ya. Kemudian kita langsung saja ke materinya mengenai mengapa SDM menjadi kunci industri halal. Nah, di sini SDM memegang peran penting dalam industri halal. Kenapa? Karena kalau industri bergerak sendiri, maka ini tidak akan berjalan secara lancar ya. Harus didukung oleh SDM yang memang memadai dan sesuai kompetensinya, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa dampak ketika ketika industri tidak memiliki SDM yang memadai. Yang pertama adalah audit tidak akan berjalan optimal, kemudian pengawasannya juga akan lemah nantinya, kemudian ketiga sertifikasinya juga akan lambat, kemudian keempat kepercayaan konsumen akan menurun, karena sertifikasi ini adalah poinnya dalam perlindungan konsumen. Ketika SDM-nya tidak memadai, kemudian juga produknya itu diragukan oleh konsumen, maka kepercayaan dari konsumen akan menurun, gitu ya. Kita lanjut kepada masing-masing tugas dan fungsi syarat ya yang ada tadi 5 profesi. Yang pertama adalah auditor halal. Tugas utamanya adalah melakukan audit dan verifikasi terhadap implementasi sistem jaminan produk halal. Nah, auditor halal ini nanti akan mengecek bukan hanya kandungan ya, tapi misalnya peralatan atau fasilitas yang digunakan oleh suatu usaha, gitu ya. Syaratnya di sini ada beragama Islam, kemudian minimal pendidikan S1, jadi kalau SMA itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian, nah uniknya adalah profesi auditor halal ini hanya bisa diisi oleh S1 rumpun ilmu seperti kimia, biologi, farmasi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah memiliki sertifikat kompetensi. Jadi auditor halal tidak cukup hanya syaratnya pendidikan saja, S1 misalnya kimia gitu ya, itu tidak cukup, namun harus ditunjang dengan sertifikasi kompetensi, gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan buat teman-teman? Ya, silakan. Apakah bisa ditunjukkan dari Indonesia dari audit? Oh ya, ya baik. Terima kasih Andara atas pertanyaannya. Ini sangat menarik ya profesi ini karena memang yang menjadi garda terdepan untuk mengecek kehalalan suatu produk. Nah, pertanyaan Andara tadi mengenai apakah S1 Ekonomi Syariah bisa menjadi auditor halal. Nah, tentunya di dalam undang-undang itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan karena memang auditor halal ini posisinya strategis, butuh banyak ilmu, butuh banyak pengetahuan mengenai biologi, kimia, gitu ya, farmasi dan selebihnya, sehingga untuk rumpun-rumpun atau jurusan ekonomi, sosial apalagi itu tidak bisa menjadi auditor halal, gitu ya. Oke, cukup ya Andara. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian pendamping PPH ya, pendamping proses produk halal. Ya, ini mungkin beberapa dari kalian sudah familiar tentang ini ya, P3H.
Jadi P3H adalah individu yang memiliki pengetahuan tentang persyaratan halal. Uniknya di sini adalah P3H ini hanya membantu UMKM yang produknya itu adalah yang berbahan nabati, ya, yang berbahan nabati. Kemudian selanjutnya adalah juru sembelih halal. Nah, juru sembelih halal ini salah satu dari kelima profesi di industri halal yang tugasnya adalah memastikan, ya, hewan yang akan disembelih itu sesuai dengan kriteria halal, ya. Jadi intinya adalah untuk penyembelihan halal itu harus putus uratnya, ya. Jadi juru sembelih halal itu memastikan agar penyembelihannya itu sudah memenuhi kriteria, ya, yang disyaratkan, gitu. Tapi juru sembelih halal juga harus mengevaluasi, ya, hewan yang disembelih itu apakah sehat atau tidak, gitu ya, kemudian layak atau tidak untuk dikonsumsi. Karena banyak kasus kambing atau sapi, gitu ya, yang memang dari matanya, lidahnya itu sudah menunjukkan tidak sehat, ya, yang mana itu tidak boleh disembelih, gitu. Ini syarat dan kualifikasi juru sembelih halal. Yang pertama ada beragama Islam, kemudian tentunya memiliki pengetahuan dan pemahaman syariat Islam terkait penyembelihan halal. Kemudian yang ketiga memiliki sertifikat kompetensi, ya. Jadi mulai dari penyembelih halal, auditor halal, juru sembelih halal itu sudah harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, yang terakhir adalah pengawas jaminan produk halal. Ini yang saya ceritakan tadi, yang memang profesinya baru di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan penyelenggaraan JPH berjalan. Jadi sudah selesai hewan itu disembelih, sudah selesai diperiksa oleh penyembelih halal, sudah dicek oleh auditor halal. Nah, tugas yang terakhir adalah tugas seorang pengawas yang harus memastikan secara berkala agar kriteria-kriteria yang sudah dipenuhi itu dijalankan secara rutin, secara berkala, ya. Misalnya saja terkait proses produksinya, gitu ya, pencantuman labelnya sudah sesuai posisi, gitu. Kemudian juga adanya penyembelih halal di suatu manajemen itu. Misalkan saja kan bisa saja penyembelih halalnya resign, gitu ya, kemudian tidak ada penggantinya. Nah, itu juga akan menjadi masalah dalam pelaksanaan JPH, gitu, sehingga jaminan produk halalnya tidak berjalan secara efektif. Kemudian juga pengawas ini memeriksa lembaga-lembaga, ya. Ada apa saja lembaga yang di bidang halal? LPH, apa itu LPH? Lembaga pemeriksa halal. Kemudian LP3H, lembaga pendamping proses produk halal. Kemudian apa lagi? Ada? Oke, itu dua, ya, dua yang utama, gitu. Nah, pengawas ini memeriksa atau mengawasi dua lembaga itu. Barangkali ada lembaga-lembaga yang memang nonaktif, gitu ya, atau dalam hal teknisnya itu bermasalah, nanti dibantu oleh pengawas jaminan produk halal. Nah, ini persyaratan dan kualifikasi pengawas. Tentunya beragama Islam, kemudian berstatus ASN, ya, pada unit kerja yang punya tugas dan fungsi bidang pengawasan. Kemudian memiliki pendidikan paling rendah S1 dan juga telah lulus pelatihan pengawas, ya. Kalau tidak lulus tidak boleh jadi pengawas jaminan produk halal. Terakhir, saya akan menawarkan studi kasus, ya, di sini. Silahkan mahasiswa baca terlebih dahulu selama 10 menit mungkin, ya,
selama 10 menit. Studi kasus mengenai bahan baku yang belum terverifikasi. Nah, di dalamnya studi kasus ini berkaitan dengan salah satu profesi di bidang industri halal, yaitu pendamping proses produk halal. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Ini individu ya, nanti akan saya tanya secara random mungkin ya ke depan untuk menjawab pertanyaan diskusi ini. Oke, yang pertama mungkin akan saya pilih Gilang. Boleh, silakan maju ke depan. Pertanyaannya adalah, apa saja permasalahan utama yang harus diidentifikasi oleh P3H sebelum UMKM mengajukan sertifikasi halal? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Gilang Kanda. Di sini saya akan menjawab terkait studi kasus. Poin pertama terkait permasalahan utama yang ada pada studi kasus, yaitu bahan baku belum terverifikasi. Tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya sedikit poin-poin apa saja yang sekiranya ada permasalahan di sini. Yang pertama itu bahan baku. Nah, bahan baku yang digunakan oleh UMKM ini ada beberapa yang memang belum terverifikasi secara jelas, baik itu misalkan menggunakan produk apa, merek apa, kemudian apakah sudah ada halal atau tidak, tersebut yang akan digunakan. Apalagi di sini kan menggunakan bumbu tabur yang mengandung perisa ataupun emulsifier. Nah, kalau perisa ini bumbu perasa tadi ya, jadi kita harus identifikasi terlebih dahulu semua bahan-bahan yang akan digunakan untuk produksi cemilan rasa Nusantara ini. Nah, sebelum itu juga ada administrasi yang harus diselesaikan, yaitu harus memiliki NIB terlebih dahulu, nomor induk berusaha. Nah, selanjutnya itu tinggal identifikasi apa saja yang akan digunakan bahan baku dalam produk yang akan dibuat ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, permasalahan utamanya ada dalam bahan-bahan yang akan digunakan, kita perlu identifikasi, kemudian dokumen pelengkap itu juga harus benar-benar dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita mengajukan sertifikat halal. Oke, itu saja Pak. Baik ya, terima kasih Gilang, tepuk tangan untuk Gilang. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Gilang tadi, permasalahannya adalah terkait dokumen yang belum lengkap, kemudian juga bahan bumbu ya, bumbu tabur di sini belum jelas ya terkait kehalalannya tanpa dokumen atau sertifikat halal yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua saya tunjuk mungkin dari presensi di sini Devri ya. Silakan Devri ke depan. Yang kedua pertanyaannya mengenai langkah pendampingan apa yang harus diprioritaskan oleh P3H agar persyaratan SJPH dapat dipenuhi dengan sumber daya UMKM yang terbatas. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Mohon izin untuk menjawab daripada pertanyaan yang kedua. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya di dalam skema pengajuan sertifikasi halal itu dengan menggunakan visa safe declare. Artinya safe declare itu adalah jalur gratis yang dimana itu memiliki nilai atau bahan yang dikategorikan sederhana seperti halnya dengan bumbu-bumbu ini. Dan yang kedua itu ada yang namanya jalur skema reguler yang dimana skema reguler itu kita harus memberikan bayaran administrasi untuk nantinya akan diverifikasi lebih lanjut oleh pihak auditor yang ada di dalam tim SPJPH-nya. Dan yang mungkin yang kalau misalkan kita notice di poin kedua, pendampingan apa yang harus diprioritaskan oleh P3H agar persyaratan SPJPH dapat dipenuhi dengan sumber daya UMKM yang terbatas. Betul sebetulnya yang tadi yang dikatakan oleh teman saya Gilang, yang pertama itu harus mempunyai terlebih dahulu NIB-nya. Terus yang kedua itu kita harus tahu terlebih dahulu apa saja bahan-bahan yang ada di dalam untuk pengajuan skema safe declare ini. Karena kita ketahui bersama bahwasannya jalur skema safe declare ini khusus untuk berbahan dasar itu yang sederhana seperti pembuatan cimol dan yang lainnya. Dan kalau misalkan bicara tentang apa saja langkah yang harus didapatkannya lagi, yaitu
kita itu harus bisa mengetahui terkait proses produksi yang ada di dalamnya. Langkah apa saja yang pertama itu oleh pelaku usaha itu dilakukan, misalkan seperti mencuci terlebih dahulu peralatan dengan menggunakan sabun cuci piring dan yang lainnya, itu sangat menjadi nilai dasar yang dimana nantinya akan notis langsung oleh pihak SPDPH seperti itu. Lalu yang kedua, saya juga sebagai P3K upaya izin kemarin itu sempat mendampingi beberapa pelaku usaha. Akan tetapi dengan regulasi terbarunya, kita itu sebagai P3K harus menyantumkan nota pembelian, baik itu dari segi bumbu atau dari segi bahan bakunya itu sendiri. Jika mana terdapat nota yang tidak sesuai dengan apa yang diprioritaskan itu dengan jalur skema declare, maka otomatis pengajuan sertifikasi halal kita itu akan dibatalkan atau dikembalikan seperti itu. Makanya sangat penting sekali seperti yang tadi dijelaskan, sebagian besar bahannya itu ada yang namanya mengandung perisa dan ekologian. Jadi bumbu tersebut kita itu harus mengetahui terlebih dahulu di mana kita sebagai pelaku usaha itu membeli bumbu tersebut. Kalau misalkan bumbu tersebut itu tidak ada notanya, maka pengajuan sertifikat kita itu akan dikembalikan atau ditolak secara sepihak oleh pihak sistem daripada BPJPH-nya itu tersendiri. Mungkin itu saja Bapak. Baik. Jawabannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Devri, tepuk tangan. Memang Devri ini sudah banyak di lapangan ya, sudah membantu beberapa UMKM Devri. Kurang lebih. Wah, tepuk tangan lagi untuk Devri. Oke, langkah pendampingannya sudah lengkap tadi ya. Intinya adalah yang saya tangkap menelusuri terkait bumbu tabur ya. Bumbu tabur ini dari mana dibelinya, kemudian diproduksi di mana dan sebagainya. Kalau memang tidak ada titik terang gitu ya, kehalalnya itu di mana, lebih baik diganti mungkin ya bumbu tabur yang memang halal. Oke. Kemudian yang ketiga, saya lihat di presensi lagi, Rifa mungkin ya, silakan. Tadi gantian 2 orang laki-laki ya, ini perempuan. Silakan Rifa. Pertanyaan terkait rekomendasi apa yang sebaiknya diberikan P3H jika terdapat bahan baku yang belum dapat dibuktikan status kehalalannya. Baik, ingin menjawab untuk pertanyaan yang ketiga, rekomendasi gitu dari P3H untuk UMKM yang belum jelas gitu bahan bakunya atau bumbu taburnya gitu, belum jelas status halalnya. Mungkin yang disaranin dan direkomendasikan untuk P3H sebelumnya udah dijelasin ya sama Devri, yang harus jadi ditelusuri dulu itu bumbunya, pemasoknya dari mana, notanya dari mana. Jika tidak bisa gitu, boleh diganti merek. Ganti merek yang sudah ada status logo halalnya gitu, jadi lebih jelas logo halalnya untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk Rifa, tepuk tangan teman-teman. Oke, jadi teman-teman sudah jelas ya mengenai studi kasus ini. Jadi materinya sudah, studi kasusnya juga sudah. Apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Jika tidak ada, saya tutup ya teman-teman. Ya, kita tutup teman-teman untuk perkuliahan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.